Halo, saya Praterian. Ini kisah panggilan saya. Pengalaman saya sebagai calon imam Uskupan Ketapang dimulai dari ketertarikan dari cara hidup, contoh dan teladan sosok seorang imam yang adalah gembala. Pada waktu itu ada romo yang bertugas di paroki kami yang mengunjungi umatnya di stasi-stasi yang pedalaman, yang mana kita tahu bahwa jalan di pedalaman itu masih berlumpur, becek, penuh miting, dan juga sangat-sangat licin sekali. Nah, pengalaman ketika turne, jadwalnya itu kami dikunjungi sekitar jam 7 pagi. Nah, dengan situasi jalan, kondisi yang demikian rupa, sehingga membuat romo yang kunjungan ini sampai telat waktu. Nah, ini bukan karena telat dalam artian lupa, tetapi dengan perjuangan jalan yang dilalui untuk sampai ke stasi mengunjungi umatnya. Nah, pengalaman ini ketika berjumpa beliau, pastor kami ini gembala yang rendah hati, suka menyapa, datang lewat kampung itu di jalan, hai, halo, gitu. Jadi kami itu anak-anak tuh, halo Romo, jadi tertarik gitu, tertarik langsung pergi ikut Romo di belakang ngejar motornya, halo, hai, ayo sembahyang ke gereja. Jadi ada dulu ketua umat kami itu dengan lonceng, jadi itu teng teng teng, Romo datang, Romo datang. Nah, jadi umat lain pun mengabarkan yang masih mandi gitu, Romo udah datang, Romo udah datang. Wah, berbondong-bondong kami anak-anak tuh semangat salaman. Oh, dikasih apa? Tepuk-tepuk di dada, oh di bahu, ditepuk-tepuk oleh romonya mereka. Jadi pastor ya, jadi pastor, ayo ke gereja. Kami ikut ke gereja, datang ke gereja, duduk paling depan. Nah, romo ini ceria sekali, bahagia. Jadi beliau itu ketika khotbah atau memilih penuh semangat. Tidak ada menceritakan bagaimana perjuangan jalannya, berapa kali beliau jatuh, berapa kali motor tergelincir, berapa kali harus terbenam, tidak ada yang mendorong motor, tidak ada teman di jalan sendirian, tidak ada terlihat di wajahnya, tetapi kegembiraan yang dibagikan kepada kami waktu itu. Nah, setelah ibadat dan misa, setelah misa pagi selesai jam 9 itu, umat kumpul di rumah ketua umat dengan membawa nasi, sayur dan segala macamnya. Semua terpusat di romo, lalu diberkati dengan doa, kemudian disantap bersama. Nah, saya melihat romo ini kok ceria sekali. Nah, kemudian ketika pulang, kebersamaan itu memumpuk dalam diri saya. Beliau berpesan, nanti jadi pastor. Tapi waktu itu belum tahu berapa lama pendidikan jadi pastor, bagaimana menjadi pastor, siapa itu pastor, bagaimana. Dan saya belum memiliki pengalaman yang sangat-sangat matang saat itu. Nah, ketertarikan ini muncul karena ditanamkan oleh sosok figur yang sangat lemah lembut menyapa kami. Nah, ketika tamat SMP, masih ketemu beliau. Saat itu rekoleksi terakhir bagi anak-anak SMP. Nah, saya ditanya oleh teman-teman, nanti mau lanjut kemana sekolahnya, mau jadi apa? Saya tidak menjawab sama sekali. Ketika itu Romo itu datang, Rian mau masuk seminari jadi pastor? Saya pikir, mau Romo, tanpa panjang lebar, mau. Oke. Jadi ngurus surat baptis segala macamnya, itu Romo. Dan saya juga pergi ke Ketapang, Uskupan Ketapang, masuk seminari, baru melihat bangunan megah, di mana kita di kampung itu semua tersetel dengan sedemikian rupa. Ini bangunannya megah, banyak orang lagi, jauh, luas. Tapi satu hal, sangat-sangat masuk ke dalam untuk menimba tempat keheningan. Nah, saat itu saya masuk seminari, ketertarikan saya sampai SMA, kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih sangat-sangat biasa saja. Bahkan saya ibaratnya belum memiliki ketertarikan yang sangat dalam untuk menjadi imam. Baru tertarik lahiriah atau dari mata, pandangan mata, pemikiran, itu saja. Hati belum terlalu dalam. Ketika itu rektor kami, Romo Sirius Dora, sangat lemah lembut mendampingi anak-anaknya, mendidik, menempa kami sedemikian rupa. Nah, ketika saat itu yang paling berkesan dan mengubah cara pandang saya, hati saya, dan juga keseluruhan diri saya itu ketika dibawa oleh Romo rektor kami turne, KPA itu turne hujan di jalan. Saya dengan teman saya, Romo tersebut dengan satu rekan saya, di jalan hujan datang ke rumah, rumah umat tuh. Saya kira misalnya itu di gereja, ternyata di rumah umat. Di rumah umat hanya 4-5 orang yang hadir. Waduh, jadi saya diminta untuk bacaan, teman saya untuk lagu, mati. Bagaimana
imam itu setia dalam hal kecil, walaupun umat hanya 4-5 orang datang berkunjung. Itu yang buat saya berkesan. Walaupun hujan di jalan, kelaparan, habis minyak, itu tidak diceritakan. Tapi ketika datang, kami datang langsung datang ke rumah umat menyapa. Selamat pagi, selamat siang, langsung disapa oleh umat. Nah, sapaan umat ini juga membentuk saya, oh iya ya, sebagai calon imam, saya memiliki keprihatinan sekaligus juga ketertarikan tadi mendorong saya untuk menanggapi panggilan Tuhan. Akhirnya ketika pulang ke seminari, saya benar-benar bulan untuk menjadi imam. Bagaimana menghidupkan iman umat di pedalaman, khususnya di Kalimantan ini. Sampai jenjang ke Malang, dikirim ke Malang, waktu itu kami 8, tapi yang melanjutkan untuk pendidikan lanjut itu kami berempat, 4 orang dari jalan yang lain. Dalam perjalanan di kapal, saya berjanji kepada Tuhan, Tuhan, jika Engkau memilih saya, maka sertailah saya. Saya ini anak kampung, hanya memiliki hati dan motivasi panggilan yang lurus untuk mengikuti Engkau. Luluskanlah niat saya, bantulah saya dalam studi, jagalah di sana. Akhirnya studi tahun rohani, dari 40 orang, akhirnya kami bisa 30 orang yang lanjut ke S1. Di S1 saya berjuang bersama Tuhan, dibantu, didorong oleh Roh Kudus. Akhirnya saya selesai tepat waktu, dan puji Tuhan, meskipun saya dari pedalaman, karya Roh Kudus, karya Allah itu sungguh tertanam dalam diri saya. Akhirnya saya bisa lulus, bahkan lulus dengan baik. Nah, itulah panggilan pengalaman saya untuk menjadi imam. Sekarang saya memasuki masa orientasi pastoral top di Bakti Santo Yosef Merabai. Saya menemukan banyak butir yang perlu saya genggam sebagai kehidupan iman saya. Ketertarikan saya berawal mula dari sosok imam, figur imam, yaitu nilai-nilai yang dia berikan.